Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sebastian Spika dengan NIM 2410160. Saya dari Prodi PKK 1 semester 1 dengan mata kuliah Ilmu Sosial Dasar. Di sini saya akan membahas pertemuan yang ke-9, yaitu mobilitas sosial dan perubahan sosial. Pengertian mobilitas sosial adalah konsep yang merujuk pada pergerakan individu atau kelompok dalam struktur sosial, baik secara vertikal maupun horizontal. Mobilitas ini mencakup perubahan status sosial, baik yang bersifat meningkat maupun menurun. Jenis-jenis mobilitas sosial. 1. Mobilitas vertikal, yaitu ada mobilitas naik. Ini terjadi ketika individu atau kelompok berpindah ke posisi yang lebih tinggi dalam hierarki sosial. Misalnya, seseorang lulusan universitas yang berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai manajer di perusahaan besar. Di sini ada juga mobilitas turun. Ini terjadi ketika individu atau kelompok berpindah ke posisi yang lebih rendah. Contohnya adalah seorang eksekutif yang kehilangan pekerjaannya dan terpaksa bekerja di posisi yang lebih rendah setelah mengalami kebangkrutan. 2. Mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal terjadi ketika individu berpindah dari satu posisi ke posisi lain pada tingkat yang sama dalam hierarki sosial. Misalnya, seorang guru yang pindah dari satu sekolah ke sekolah lain tanpa perubahan dalam status atau gaji. 3. Mobilitas antar generasi. Mobilitas ini membandingkan status sosial antara generasi yang berbeda. Misalnya, seorang anak yang berasal dari keluarga petani dan berhasil menjadi dokter menunjukkan mobilitas antar generasi yang positif. 4. Mobilitas intragenerasi. Mobilitas intragenerasi mengacu pada perubahan status sosial yang terjadi dalam satu generasi. Contohnya adalah individu yang mulai bekerja sebagai karyawan biasa dan kemudian berhasil naik menjadi direktur dalam waktu yang relatif singkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial. 1. Pendidikan adalah salah satu faktor terpenting dalam mobilitas sosial. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi seringkali membuka akses ke pekerjaan yang lebih baik dan posisi sosial yang lebih tinggi. 2. Ekonomi. Kondisi ekonomi makro, seperti tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi, berpengaruh besar terhadap mobilitas sosial. Ekonomi yang baik cenderung menciptakan lebih banyak peluang kerja. 3. Kebudayaan. Nilai-nilai dan norma-norma budaya dalam satu masyarakat dapat mempengaruhi cara individu memandang ambisi dan kesempatan mereka. Misalnya, budaya yang menghargai pendidikan dan mendorong individu untuk mengejar pendidikan tinggi. 4. Kebijakan pemerintah. Kebijakan publik seperti program beasiswa, pelatihan kerja, dan kebijakan redistribusi ekonomi dapat meningkatkan mobilitas sosial. Misalnya, program pemerintah yang mendukung akses pendidikan bagi kelompok kurang mampu dapat mendorong mobilitas. 5. Mobilitas geografis. Pindah ke daerah yang lebih maju secara ekonomi dapat meningkatkan peluang individu untuk mencapai posisi sosial yang lebih tinggi. Urbanisasi seringkali membuka peluang baru bagi individu. Contoh mobilitas sosial. Di sini ada naik. Seorang anak dari keluarga miskin yang berjuang belajar, mendapatkan beasiswa untuk kuliah, dan akhirnya bekerja sebagai manajer di perusahaan multinasional. Di sini ada juga turun. Seorang pengusaha sukses yang mengalami kegagalan dan terpaksa bekerja sebagai karyawan biasa. Di sini ada juga horizontal, seorang profesional yang pindah dari posisi di satu perusahaan ke perusahaan lain dan tanggung jawab yang setara. Dan selanjutnya, perubahan sosial. Pengertian perubahan sosial mengacu pada modifikasi yang berlangsung dalam struktur sosial dan pola interaksi di masyarakat. Proses ini bisa melibatkan perubahan dalam nilai, norma, lembaga sosial, dan struktur masyarakat secara keseluruhan. Jenis-jenis perubahan sosial. 1. Perubahan yang terencana. Perubahan ini dilakukan dengan tujuan dan rencana tertentu, seringkali melalui kebijakan pemerintah atau program pembangunan. Contohnya adalah program pembangunan infrastruktur yang direncanakan untuk meningkatkan aksesibilitas di suatu daerah. 2. Perubahan yang tidak terencana. Perubahan yang terjadi secara alami tanpa perencanaan sebelumnya. Misalnya, bencana alam seperti gempa bumi yang merubah tata ruang masyarakat dan mengakibatkan migrasi. 3. Perubahan revolusioner. Perubahan yang cepat dan radikal dalam struktur masyarakat.
seringkali melibatkan perubahan sistem politik. Contohnya adalah revolusi yang menggulingkan rezim otoriter dan menciptakan sistem baru. 4. Perubahan evolusioner. Perubahan yang berlangsung secara bertahap dan perlahan, seperti perkembangan nilai-nilai budaya yang berubah seiring dengan waktu. Misalnya, perubahan dalam pandangan masyarakat terhadap hak-hak perempuan. Faktor-faktor penyebab perubahan sosial. 1. Inovasi dan penemuan teknologi. Teknologi baru dapat mengubah cara hidup dan bekerja. Misalnya, kemunculan internet telah mengubah cara orang berkomunikasi, berbisnis, dan mendapatkan informasi. 2. Perubahan ekonomi. Krisis atau pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi struktur sosial. Urbanisasi yang terjadi akibat industrialisasi adalah contoh perubahan sosial yang dipicu oleh ekonomi. 3. Perubahan demografis. Perubahan dalam jumlah dan komposisi penduduk, seperti pertumbuhan populasi atau migrasi, dapat mempengaruhi struktur masyarakat. Misalnya, peningkatan jumlah penduduk muda dapat mendorong perubahan sosial dalam nilai dan norma. 4. Globalisasi. Interaksi yang semakin meningkat antara berbagai budaya dan negara membawa perubahan dalam nilai dan norma masyarakat. Globalisasi dapat mengakibatkan adopsi nilai-nilai baru yang bisa bertentangan dengan tradisi lokal. 5. Gerakan sosial. Perjuangan kelompok untuk hak-hak sosial atau politik dapat menghasilkan perubahan signifikan. Contoh yang terkenal adalah gerakan hak asasi manusia dengan gerakan lingkungan. Contoh perubahan sosial. 1. Kasus teknologi. Munculnya media sosial mengubah cara orang berinteraksi, berbagi informasi, dan mengorganisir diri dalam gerakan sosial. 2. Kasus demografis. Urbanisasi massal di negara berkembang yang menyebabkan perubahan dalam struktur keluarga, seperti pergeseran dari keluarga besar ke keluarga kecil. 3. Kasus revolusioner. Revolusi Arab Spring yang memicu perubahan politik di beberapa negara di Timur Tengah. Hubungan antara mobilitas sosial dan perubahan sosial. Mobilitas sosial dan perubahan sosial saling berkaitan erat. Perubahan dalam struktur sosial, seperti peningkatan akses pendidikan dan kesempatan kerja, dapat meningkatkan mobilitas sosial. Sebaliknya, tingginya mobilitas sosial dapat mendorong perubahan sosial, karena individu yang bergerak ke posisi yang lebih tinggi seringkali membawa ide-ide dan nilai-nilai baru yang dapat mengubah masyarakat. Sekian hasil resume saya. Saya ucapkan terima kasih. Salam. Bye-bye.